Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan kaum muslimin dan muslimat ya, yang keluar masjid pastinya dalam nggak ada, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan talim ini kita mendapatkan kebaikan yang banyak ya, baik hikmah, mau'izah, pahala, insyaallah juga nilai silaturahim ya. Dan untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan ini, karena ini merupakan salah satu keistimewaan ya yang Allah berikan pada kita. Betapa mungkin banyak saudara kita yang pengen ya seperti kita untuk ada peluang waktu taklim, tapi karena kesempatan tidak ada, atau mungkin juga kemampuan ya karena sakit dan sebagainya sehingga tidak bisa. Karenanya buat kita maka pantas untuk bersyukur dan bersyukur ya, semoga terus dengan bersyukurnya kita Allah tambah kesehatan kita, Allah beri peluang buat kita ya untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang dinul Islam ini. Baik para hamba sekalian, kita awali dengan baca Al-Fatihah bersama dengan harapan semoga segala apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita yang telah Allah uji dengan sakit, semoga beri kesembuhan. Juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah meninggalkan kita, semoga segala amal baiknya Allah lipat gandakan pahalanya dan diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi tempat yang terbaik. Ala hadiniyah wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita sampai ayat berapa, Pak? 176 ya, 176 udah ya. Tadi kita lanjutkan sekarang 177 ya. 177, 178. Yes, 2 ya, 277. Sekarang 277 ya. Sekarang 27 sampai berapa? 279 ya. Ya, sampai 279 ya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuslamun. Shadaqallahul azim.
3 ayat ya. Bila ada yang pengen didalami tentang bacaan ya atau tajwidnya, silahkan ya, nanti ditanyakan. Baik para Bapak sekalian, sebelum kita kaji bersama, kita terjemahkan dulu ya. Innalladzina ya, sesungguhnya orang-orang yang ya, ini ada huruf penegas yang namanya huruf taukid ya, inna. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Ini bentuk kata kerja ya, telah beriman. Wa amilus solihat, dan beramal solih ya. As-solihat ini jamak mana? Solihah. Kalau solihah berarti satu ya, tapi ini solihat berarti apa? Jamak. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan. Wa aqamus sholah, dan mereka menegakkan sholat ya, pakai aqamu ya, bukan wa amilus sholah ya. Kalau wa amilus sholah berarti ngerjain sholat, kalau ini menegakkan sholat ya, beda. Kalau ngerjain ya cuma asal ngerjain, yang penting apa? Batal kewajiban. Kalau ini berarti lengkap dengan segala konsekuensinya. Maka terjemahnya menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakah ya. Ata yakti itu artinya mendatangkan atau membayar tunai ya, karena memang zakat nggak boleh dihutang ya. Zakat nggak boleh hutang. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakah, tentu zakat dengan berbagai macam jenisnya, karena zakat itu banyak ya, banyak jenisnya. Lahum, bagi mereka, mereka yang beriman, mereka yang beramal solih, mereka yang sholat, mereka yang zakat, itu ajruhum, apa ajrun, pahala ya, pahala, ganjaran. Ujroh juga bisa berarti upah atau ongkos ya, ujroh. Ajruhum, pahala mereka, gambaran mereka ya, sinonimnya sawab ya. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jadi adanya semua di sisi Allah kalau bicara pahala ya. Jadi kalau minta ganjaran, balasan, langsung aja pada Allah, karena di sana ada ya. Wala khaufun, dan tidak ada rasa khauf. Apa khauf? Khawatir ya, atau takut dengan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya khauf ya. Jadi, khauf itu takut atau khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Banyak di Quran yang artinya khauf ya, yang artinya takut maksud saya. Ada khauf, ada khosa, yakhsha, ada taqwa, ada apa? Rohiba, itu juga takut. Wala khaufun, dan tidak ada rasa khawatir. Alaihim, atas mereka. Walahum, dan tidak ada bagi mereka apa? Yahzanun, bersedih. Jadi bawaannya, suasana hatinya apa? Senang, karena penuh dengan optimis, harapan-harapan akan kebaikan yang dia lakukan, baik amal solehnya, sholatnya maupun zakatnya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Kita diseru oleh Allah ya, karena kita orang yang beriman. Apa seruannya? Ittaqullaha. Apa artinya? Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Jamak itu, wawunya itu menunjukkan jamak. Ittaqu ya. Takutlah kalian semua kepada Allah ya. Semua di sini maksudnya orang-orang beriman, karena kalau nggak beriman nggak disuruh takwa ya, nggak mungkin ya bisa apa memproduksi takwa kalau nggak ada imannya, karena iman itu produk takwa itu produk iman. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, wadharu, dan biarkan atau tinggalkan ma bakia, apa yang bakia. Apa Pak bakia? Tersisa, sisa yang belum dipungut, belum diambil ya, sisa.
Minar riba, dari apa? Riba. Ya, riba yang kemarin sudah terangkan ya Pak. Riba itu artinya apa? Berkembang, tumbuh, kelebihan ya. Nah, itu secara bahasa. In kuntum, jika kalian adalah orang beriman tadi, mu'minin, termasuk orang-orang beriman, artinya sudah memiliki iman yang mapan, yang permanen ya. Beda dengan amanu tadi kan. Amanu kan kata kerja. Bisa jadi sekarang iman, besok tidak. Nah, kalau mu'minin ini berarti imannya sudah mapan. Fa'ilam, maka jika, terus ya Pak, fa'in, maka jika lam tidak, ya tidak mau apa? Tidak mau bertakwa kepada Allah, enggak mau apa? Meninggalkan riba, masih doyan ya. Fa'ilam, maka jika lam taf'alu, tidak kamu lakukan ya, tidak kalian kerjakan ya, masih anteng di sana di dunia riba, karena memang menggiurkan, karena memang enak caranya. Fa'dhanu, apa artinya? Maka umumkanlah ya. Adzan Pak, adzan itu artinya pengumuman, panggilan ya. Suara azan ini pengumuman sudah datangnya waktu sholat. Makanya karena bentuknya pengumuman, sampainya ke uzun. Apa Pak uzun? Kuping ya, telinga, sampai telinga. Jadi umumkanlah supaya sampai ke telinga-telinga orang-orang yang tidak berhenti tadi untuk apa? Melakukan praktek riba. Apa yang diumumkan? Biharbin, dengan peperangan ya. Kata harbin ini bentuk apa? Masdar ya, infinitif kata haroba, artinya perang. Harbin ini tadi perang yang hebat, yang dahsyat, nggak main-main ini Pak ya, harbin. Jadi umumkan ya tentang adanya perang yang dahsyat. Dari mana sumbernya? Minallah, dari Allah ya. Wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi perang yang bersumber dari Allah dan Rasul. Jadi sama dengan orang yang tidak berhenti melakukan praktek ekonomi ribawi tadi, sama dengan menantang perang pada Allah dan Rasul. Kira-kira bakal menang gak Pak? Pasti kalah ya. Makanya ayatnya yang kemarin yang 267, pasti Allah hancurkan. Ya muhaqqullah riba, Allah akan menghancurkan praktek riba. Wa in tubtum, lanjut. Dan jika kalian apa Pak? Tubtum, bertobat. Ini bentuk lampu kata taba ya, tubu taubatan ya. Asal artinya taba itu kembali ya Pak, kembali kepada jalan Allah ya, insaf ya. Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat, falakum, maka bagi kalian ru'usnya saja ya, ru'usu amwalikum Pak. Ru'us, kata roksun apa artinya Pak? Kepala. Maksudnya di sini apa? Modalnya aja yang diambil. Jadi jangan bunganya. Walaupun di awalnya akadnya sudah ada ketentuan bunga sekian persen, kalau tobat jangan diambil itu bunga, ambil ru'usnya saja gitu ya. Modalnya saja ya, ambil modalnya saja. Kalau ngutangin 10.000 ya ambil 10.000 ya, jangan minta dilebihin apa 11 atau 12 gitu ya. La tazlimun, apa Pak? La-nya tidak boleh ya. Kalau diartikan jangan nggak pas soalnya. Kalau jangan la tazlimu, nah nunnya dibuang, baru artinya jangan kalian zolim. Tapi kalau la tazlimun, kalian tidak boleh zolim gitu ya. Jadi la-nya bukan la nahi, bukan la larangan, tapi la nafi, la yang meniadakan gitu ya. Makanya tidak boleh bahasanya ya. Ini pasnya Pak. Walaupun mungkin terjemah bebasnya di situ jangan ya. Tapi arti aslinya la tazlimun, kalian tidak boleh berbuat zolim. Tidak boleh berbuat zolim. Bukan janganlah berbuat zolim. Ya, kalau janganlah nunnya dibuang.
Wala tuzlamun, dan kalian tidak boleh dizolimi. Jadi tazlimun itu bentuk aktif ya, atau dalam ilmu sorofnya namanya apa? Maklum. Kalau tuzlamun bentuk pasif, istilahnya apa Pak? Majhul. Wala tuzlamun, kalian tidak boleh dizolimi ya. Menzolimi nggak boleh, terzolimi juga tidak boleh. Menzolimi nggak boleh, juga jangan sampai terzolimi gitu ya. Berarti yang terzolimi ini jadi apa Pak? Jadi mangsa. Jadi mangsanya rentenir ya. Cuman bahasanya sekarang bukan mangsa Pak, nasabah, keren kan, nasabah kan Pak. Pakai nasabah kan keren ya Pak. Nasabah keren. Baik, para bapak sekalian, yang ditanyakan sebelum dikaji nih, mungkin sekitar bahasa atau tajwid. Enggak ada ya. Bacaan insya Allah udah fasih semua. Udah fasih semua. Pak, udah ini. Benar terjemahannya ya, udah. Baik para ikhwan muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Jadi ini masih berkaitan juga dengan riba ya. Jadi di ujung pembahasan kita yang terakhir, ayat yang pendek ya dari Al-Baqarah 276, bahwa dipastikan Allah itu akan selalu menghancurkan, pakai selalu karena bentuk mudhari. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan ya. Kata yamhaqu itu sendiri artinya apa Pak? Mengambil dikit-dikit sampai akhirnya habis. Jadi bisa jadi Pak, seperti ada di atasnya, collab gitu Pak, pelan-pelan ya. Kayak orang apa Pak? Semaput tapi akhirnya mati juga kira gitu ya, semaput gitu ya, mabok Pak, mabok, nah kemudian mati juga ya, seperti itu. Seperti kemarin saya contohkan bulan itu ya, bulan pertama apa Pak, pas purnama kan berkurang tuh, kurang dikit sampai tanggal tua akhirnya habis, bakal habis juga, cuma dikit-dikit. Nah ini karena gambaran siksaan juga ya, orang yang terjebak terjerumus ke praktek apa tadi ribawi itu bakal seperti itu. Seperti apa kemarin Pak? Orang gila kesurupan setan. Gila aja udah nggak waras Pak gitu kan. Kesurupan setan. Gitu ya. Ya gambarnya seperti itu ya. Collab gitu. Dibangkitkannya seperti itu. Nah, kemudian Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Jadi boleh dikatakan Pak, riba itu lawannya sodakoh gitu ya. Riba itu lawan sodakoh. Kalau sodakoh, kalau riba bakal hancur, kalau sodakoh bakal subur gitu. Yurbis sodakot, akan tumbuh suburkan. Ini benar Pak, pasti. Karena dengan kita bersodakoh, maka Pak, kalau kita pengusaha apa segala macam, pasti ya orang-orang yang disodakohin juga dia akan memandang kita baik. Mungkin dia akan terus membeli di tempat dia dagang dan lain sebagainya ya. Karena punya prinsip kalau orang beriman rajin sodakoh, atau nanti dia punya keuntungan nggak kemana-mana Pak, zakat yang infaknya kembali ke orang Islam lagi ya kan, seperti itu. Dibanding dengan kalau dia mau belanja ke tempat-tempat yang lain. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin, dan Allah tidak menyukai tiap-tiap apa? Kafarin, bukan kafirin tadi. Kalau kafirin itu kan satu ya. Tapi kalau kafarin ini berarti kafir yang udah keterlaluan. Ya, keterlaluannya bertingkat-tingkat. Dari mulai apa? Mengingkari ayat-ayat tentang larangan riba ya, kemudian apa Pak? Menyamakan riba dengan apa? Jual beli kemarin kan? Itu juga udah kafiran itu Pak. Kalau dibilang riba sama dengan jual beli. Yang ketiga apa Pak? Ya, pertama tadi apa? Mempraktekkan riba itu sendiri, kemudian membandingkan riba itu sama dengan jual beli, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga apa? Apa aja tuh kemarin tuh? Kan tiga tuh ya. Ya, pertama mengingkari ayat-ayat tentang riba, kedua menyamakan riba dengan jual beli, yang ketiga tadi mempraktekkan riba itu. Nah, itu dahsyatnya. Jadi maka disebut kafar ya, karena memang kekafirannya sudah
keterlaluan. Ya, asim lagi berbuat dosa. Dosanya udah banyak luar biasa. Asim, Pak. Bukan ismun. Kalau ismun cuma satu dosa doang. Tapi kalau asim, dosa yang sudah nggak karuan. Karena sudah bertingkat-tingkat kekafarannya tadi ya, kekafirannya. Itu. Jadi pengingkaran ayat, ya, membuat persepsi yang salah. Yang ketiga apa? Mempraktekkan riba itu sendiri. Nah, sebaliknya ya, orang-orang yang apa? Beriman dan beramal soleh serta menegakkan sholat dan menunaikan zakat, bagi mereka ada ajruhum, pahala inda rabbihim, ya. Jadi ayat ini mengingatkan kembali pada orang-orang yang tadi apa? Terjerumus dengan praktek riba, walaupun mungkin pada awalnya mereka mendapatkan keuntungan tadi ya, keuntungan. Tapi jangan lupa ya, bahwa ada yang untungnya lebih gede lagi dibanding dengan orang-orang yang menggunakan apa? Praktek ribawi tadi, yaitu orang beriman yang beramal soleh, yang sholat, yang zakat. Itu ada ajruhum. Jadi ada upah, ada ganjaran, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya akan tadi ya, lebih besar lagi ya keuntungannya dibanding dengan yang riba ya, walaupun mungkin zohirianya Pak awal-awalnya apa kayaknya ya gede, bagaimana tidak, orang bisa berlipat-lipat ya kan, bisa 10%, bisa 100%, bahkan bisa 200%. Nah itu ya, jadi zohirianya kayaknya lebih untung, tapi sebenarnya tidak. Untuk orang beriman tadi ya Pak, beriman lagi beramal soleh. Jadi iman saja nggak cukup, harus wa amil solihat. Nah, karena pembuktian iman itu adalah amal soleh, ya, amal soleh. Karena iman itu kata Nabi, al imanu laisa bit tamani. Iman itu bukan angan-angan, tapi al i'tiqadu bi qalbi wa iqraru bil lisani wal a'malu bil arkan. Nah, iman itu keyakinan dalam hati Pak, keteguhan dalam hati, terus diucapkan lewat lisan ya. Percaya dengan semua ini tadi Pak ya, kemudian dibuktikan oleh anggota badan, itulah iman yang sempurna. Maka selalu iman itu harus disertai dengan apa? Amal solih. Amal solih. Nah, termasuk amal solih adalah Pak sodakot tadi ya, bersedekah. Bersedekah. Kemudian di sini memang ada rincian ya, amal soleh tersendiri, karena amal soleh itu luas cakupannya ya Pak, luas, termasuk kita bekerja juga amal soleh, berdagang juga amal soleh, bahkan kita makan minum pun amal soleh sebenarnya, selagi makan minum itu ada tuntunannya dari syariat ya, seperti apa mestinya harus makan minum. Jadi amal soleh itu tidak hanya kita ngaji kayak ini aja, baca Quran doang, tidak. Nah, tapi termasuk ya termasuk amal soleh adalah ya kita taklim, kita ngaji, kita menyantuni keluarga, ya kita apalagi Pak tadi bekerja atau bermaisyah dan lain sebagainya. Kemudian nggak cukup ya dengan kebaikan-kebaikan semacam itu, loh itu kan sudah luar biasa ya, peduli sosial dengan baksos yang luar biasa. Nggak cukup dengan harus aqamus sholat, karena nanti yang akan menjadi ukuran tuh sholatnya di situ. Ya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia sodakoh, ya, baiknya sodakoh, baiknya apa, berumah tangga dan sebagainya itu adalah ukurnya di sholat. Ukurannya di sholat Pak. Kan jelas ya Pak hadisnya bahwa amal yang nanti pertama bakal hisab adalah sholat. Yang lain ngikutin. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus semua. Otomatis itu. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, ya nggak bagus pengertiannya sholat yang malas-malesan, yang komu kusala, sholatnya apa? Sahun, sholat tapi masih lalai, sholat yang yuroun, sholat yang masih apa? Pengen dilihat atau pamrih. Nah, ini sholat yang nggak bener. Yang bagus, yang khosyiun, yang khusyuk, yang daimun, yang terus menerus, ya dikerjakan dengan istiqomah, nggak belang bentong kata anak-anak sekarang ya, nggak seperti itu. Nah, sholat ya, jadi ukuran. Nah, sampai ada yang buat ukuran, Pak, kalau amal-amal yang lain ukuran sholat, nah sholat pun ada ukurannya. Sholat zuhur akan bagus, asar akan bagus, isya juga baik, Pak, maghrib juga begitu. Kalau subuhnya bagus, ya dilihat subuhnya. Jadi bagaimana subuhnya loh Pak? Maghrib isya ke masjid.
Begitu subuh di rumah. Nah, nggak lebih bagus berarti Pak. Ukurannya di subuh, ukurannya. Kalau subuhnya bagus, berarti otomatis yang lain bagus. Itu. Tapi alhamdulillah Al-Furqan mah subuh gimana? Alhamdulillah sampai keluar masjid. Sampai keluar masjid. Pulang ya keluar masjid. Bukan, sampai keluar masjid karena sholatnya di rumah, berarti kan. Sampai keluar masjid. Itu. Jadi ukurannya di subuh, Pak. Di subuh ukurannya, ya. Jadi kalau subuhnya bagus, insya Allah ya. Bahkan istilahnya ya ada buku yang bestseller tuh kan Pak, bahwa kalau subuhnya tuh bagus, jamaah subuhnya bagus suatu masjid, maka orang-orang Yahudi Nasrani akan takut, istilahnya keder Pak, gentar ya. Kalau subuhnya tuh kayak sholat Jumat, subuh membludak, berarti karena mereka pasti bayangannya kalau subuhnya ke masjid semua kayak Jumat, berarti mereka bangun dari sebelum subuh. Berarti mereka sudah sholat tahajud. Berarti mereka sudah ngadu munajat sama Allah. Mereka tahu Pak, bahwa orang yang dekat dengan Allah itu doanya makbul. Artinya memerangi orang Islam nggak perlu pakai senjata, ya Pak. Dengan senjata pun percuma. Kalau doanya kita makbul Pak, dia punya senjata luar biasa, canggih. Tapi kita berdoa, kemudian bisa aja kan Pak, senjatanya pada meledak di tempatnya dia sendiri. Loh iya kan? Bisa aja. Loh iya. Makanya kata Nabi, doatum silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Senjata. Nah, doa itu akan makbul kalau kita dekat pada Allah. Tadi bangun sebelum subuh, sholat tahajud ya. Seperti itu. Nah, kalau sholatnya tahajud, tahajudnya sholat, insya Allah subuh bakal ke masjid. Iya. Gitu. Jadi sholat, makanya bahasanya waqamu sholat tadi ya Pak. Bukan wa amilu sholah. Tapi menegakkan. Kemudian menunaikan zakat. Zakat dengan berbagai macam jenisnya ya, ada zakat fitrah, zakat mal ya, zakat tijarah, zakat mujaroah, zakat rikas dan lain sebagainya ya. Itu dan ditunaikan gitu ya. Dan ini berarti indikasi bahwa dia orang yang beriman. Kalau bukan orang beriman nggak mungkin dia menunaikan zakat ya. Nah, kalau orang itu menunaikan zakat berarti sudah termasuk orang yang bersih. Nah, kalau orang yang bersih, doanya bakal dikabulkan tuh ya. Jadi sholat juga seperti itu tadi kan Pak. Zakat pun sama. Zakat itu kan pembersih kata Allah. Ya, dalam surat apa? At-Taubah ya 103. Hud min amalim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambil dari zakat-zakat mereka. Karena setiap kamu mengambil zakat mereka, berarti kamu nanti Nabi waktu itu maksudnya Pak. Sekarang ya kita para pemungut zakat. Per kamu mengungut zakat mereka itu kamu sama dengan sedang apa Pak? Mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Jadi mensucikan dari apa? Hati, penyakit hati, kotoran hati. Apa Pak? Bakhil. Bakhil itu res-res Pak, kotoran itu. Nah, dengan kita ngeluarin zakat berarti terbersihkan itu kotoran hati. Juga apa? Membersihkan harta yang masih tercemar dengan kotoran-kotoran seperti pengaruh subhat dan sebagainya. Jadi per kita ngeluarin zakat kata Allah sama dengan apa tadi? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu sedang membersihkan mereka dan sedang mensucikan mereka. Jadi kalau kita sudah bersih, suci, insya Allah doanya makbul. Makanya kata Allah washolli alaihim, doain orang-orang yang ngeluarin zakat. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu membuat mereka tenang. Nah, jadi betul. Jadi orang yang udah sholat, zakat itu suasana hatinya apa? Tenang. Maka kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa khauf ya untuk orang beriman, beramal solih, untuk orang yang selalu kontinu istiqomah mengerjakan sholat dan ikhlas menunaikan zakat. Nggak ada la khaufun alaihim. Karena optimis dengan apa? Ajrun tadi ya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu pahala di sisi Allah. Jadi rasanya apa? Optimis dengan pahala.
Dan tidak akan ada rasa sedih, walahum yahzanun. Jadi ini untuk orang selalu ya melakukan tadi ya apa Pak? Salat dan zakat. Nah, selalu itu ada istiqomah Pak, terus istiqomah. Kalau disebutkan dalam surat apa? Fusilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Semua orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan dia pegang teguh Pak istiqomah, maka akan pada turun para malaikat sambil membisikkan kalimat, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tuh Pak, jadi nggak ada istilah apa galau melo, nggak ada. Kenapa? Ada rasa optimis, istilahnya rojak Pak, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin adanya rojak, penuh harap. Kenapa? Karena tadi sudah nanam amal soleh. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau yang masih dihantui rasa khawatir, yang masih digelayuti rasa sedih, berarti memang tadi kitanya masih miskin amal soleh, sholatnya males-malesan, boro-boro zakatnya ya Pak, itu. Berikutnya ya 278 seruan pada kita, wahai orang beriman, takwalah kepada Allah atau takutlah pada Allah. Apa Pak takwa Pak? Melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, yaitu definisi takwa yang secara umum dibuat oleh para ulama ya Pak. Para ulama ya Pak yang bikin definisi tadi bukan Allah, bukan Nabi. Jadi mereka mengatakan takwa adalah al-imtitsalu bil awamiri wajtinabu bin nawahi. Melaksanakan setiap apa yang diperintah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang. Takwa. Dan itu tidak kondisional takwa itu. Kata Nabi, ittaqilah haitsuma kunta. Takwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu jangan hanya cuman ketika di masjid saja, di majelis taklim doang, ya. Harus ke bawah kemana-mana. Di masjid takwa, di jalan takwa. Di majelis taklim takwa, di majelis kerjaan juga takwa. Itulah apa takwa. Kemudian perintah berikutnya, wadharu ma baqiya minar riba. Ya, kembali kita diingatkan dengan perkara riba. Tinggalkan oleh kalian apa yang tersisa dari riba. Jadi waktu itu Pak, ya, ayat ini turun di mana para sahabat masih ada yang menggunakan ekonomi ribawi semacam ini karena belum ada larangan. Di antaranya malah nggak tanggung-tanggung. Siapa Pak? Paman Nabi, Abbas kan memang terkenal orang kaya ya Pak, paman Nabi. Dan satu suku ya, saya lupa namanya sukunya, biasa mereka menggunakan ekonomi seperti ini. Jadi ngutangin dengan akad, nanti waktu mulangin harus ditambah. Nanti kalau udah waktunya ditagih ya, dia harus mengembalikan lebih. Malah kalau pas ditagih nggak ngembaliin, dilipatin lagi ya. Yang tadinya cuma apa Pak, bunganya 10% menjadi 20, bahkan mungkin jadi 100 dan seterusnya. Jadi nambah terus. Per dia nagih kok nggak dibayar gitu ya, seperti itu. Jadi waktu itu Abbas ya, paman Nabi ya, sahabat Nabi, dalam riwayat ya seperti itu. Nah begitu turun ayat ini langsung berhenti bener-bener ya, Abbas dan juga yang lain tadi. Jadi nggak diambil ya, walaupun akadnya apa tadi memang harus memberikan riba kelebihan, jadi nggak diambil. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Jadi taruhnya iman. Kenapa Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi meninggalkan? Karena memang Abbas radhiyallahu anhu orang yang beriman. Jadi nggak merasa kecewa apalagi rugi, tidak. Nah ini udah peraturan Allah. Termasuk jadi dari suku yang lain tadi. Tinggalkan benar-benar ya. Jadi tinggalkan. Jadi itulah iman para sahabat pada waktu itu ya. Ada larang riba langsung tinggalin, ada larangan apa Pak? Minum khamar juga langsung ditumpah-tumpahin itu. Padahal punya stoknya mungkin berdrem-drem kalau kata kita mah. Dibuang-buangin. Gitu.
Begitu udah perintah jilbab itu ibu-ibu langsung make, ya nggak nunggu nanti. Kalau nggak punya apa namanya istilahnya untuk beli apa aja dipakai, entah apa selimutnya, ordengnya, apanya semua pakai. Jadi nggak nunggu nanti. Jadi memang imannya luar biasa. Ya, kalau kita kan masih nanti dulu, ya kan? Belum punya, ya kan? Itu. Nah, itu. Jadi langsung ya. Nah, ini memang taruh aja iman. Fa'ilam taf'alu, maka jika kalian tidak melaksanakan, ya masih ya apa Pak? Masih di zona riba, ya, karena sayang meninggalkan apa tadi bunganya yang besar, ya, merasa bakal dirugikan. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli, maka umumkan dengan perang yang dahsyat, perang yang hebat yang datangnya sumber dari Allah dan Rasul. Jadi nggak main-main, ini sudah warning Pak, ya. Jadi nggak main-main. Maka kan banyak cerita ya Pak, kisah ya yang viral itu kan. Pernah nggak Pak dapat kisah yang viral itu? Orangnya ahli apa? Sodakoh luar biasa kan, ahli sodakoh luar biasa. Tapi begitu wafat dikubur. Nah, ceritanya waktu dikubur itu salah apa? Salah kuburan ya. Salah kubur. Jadi ada nama yang sama, ya, dia dikubur di sini. Nah, karena memang itu nama dia, nggak taunya itu nama dia yang orang yang lain, gitu. Makanya begitu. Karena itu nama orang yang lain, bukan dia yang dimaksud, minta digali, ya kan? Gali ini kan ini bukan tempat dia bukan yang di sini, nama sama itu. Akhirnya digali. Begitu digali, sudah gosong, padahal baru, itu kan? Ini kan viral, ini kan kisah nyata kan? Nah, gara-gara memang itu ceritanya. Mereka apa? Main di riba. Nggak main-main. Karena kata Nabi Pak, orang yang melakukan praktek riba itu riba kan berapa dosanya Pak? 40 cabang. Yang paling ringan apa? Sama dengan menjinai ibu kandungnya sendiri. Jadi dosa riba itu 40 cabang, 40 macam gitu ya. Yang seringan-ringannya adalah sama dengan dosanya menjinai ibu kandungnya sendiri. Itu. Jadi fa'zanu tadi ya, izinkan pada mereka. Jadi nggak akan menang, Jangan sudah terbukti ya, banyak orang yang memang main di sini, kemudian ujung-ujungnya kok kolab luar biasa. Kecuali kalau orang kafir sekalian Pak. Kalau kafir emang dunianya itu mah ya Pak. Dunianya. Ini kan seruannya buat kita ya Pak. Ya, ini amanu ya. Buat kita ini mah. Kalau orang kafir emang dunianya mereka mah. Dunianya. Tapi jangan lupa loh Pak. Yahudi itu dia meratakan riba itu bukan di dalam intern mereka, ke kita mereka menggunakan riba, tapi ke intern mereka nggak pakai. Seperti itu Yahudi itu. Jadi ini memang kalau kita ngelihat orang-orang kafir dengan ekonomi ribawinya mereka sukses, memang itu dunianya. Dan kita nggak boleh kagum, ya. Dalam Quran surat apa? At-Taubah ayat ke-54. Ya, coba buka At-Taubahnya. Bahwa orang kafir itu dengan ekonomi ribawinya, dengan cara hal haramnya yang mereka langgar itu sukses. Masalah harta mah, ya. Tapi kita nggak boleh kagum karena itu merupakan istidraj ya. At-Taubah 55 ya, 55. Udah ketemu Pak? Ayo. Fala tu'jibka. Udah belum? Fala tu'jibka, udah ya? Fala tu'jibka. Udah ya? Udah Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka jangan kamu terkagum-kagum ya dengan harta mereka, orang kafir ya, dan anak-anak mereka. Maksudnya dalam keberhasilan suksesnya mereka dan suksesnya anak-anak mereka. Innama yuridullah, sungguhnya hanyalah Allah hendak liyu'adzibahum, hendak mengazab mereka biha, dengan hartanya tadi, dengan anaknya itu. Kapan? Fil hayati dunia, di dunia. Itu sarana azab sebenarnya, Pak ya. Walaupun kita ngelihatnya Pak, mereka hanya gemerlap, sukses, senang, bahagia, cuman kita nggak bisa menyingkap hati dia saja. Mungkin hatinya pun tadi penuh dengan apa? Keruwetan, kesulitan dan lain sebagainya, nggak ada ketenangan ya, karena mereka menelan barang-barang haram tadi, termasuk riba. Watasako, dan akan melayang ya anfusuhum, nyawa-nyawa mereka. Wahum kafir, dan mereka dalam keadaan kafir. Jadi artinya suksesnya anak, banyaknya harta nggak bisa mempertahankannya nyawa, pasti bakal melayang, pasti mereka bakal mati. Maka tadi kata wala fala tu'jibka, jangan membuatmu kagum, nggak usah kita silau. Wajar Pak mereka itu sukses tadi, harta benda yang banyak, karena mereka menghalalkan segala cara, termasuk riba tadi. Nah kalau orang Islam, orang beriman, kita memang tadi patuh dengan rambu-rambu ya, patuh dengan rambu-rambu, tapi kita selamat dunia akhirat gitu ya, karena nggak diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pasti mereka bakal tadi watasako anfusum. Jadi mungkin kalau kita nggak dapat bocoran ayat ini Pak, ya mungkin ya tadi ya, loh nyatanya mereka yang kafir, jepir, nggak sholat, nggak apa, sukses. Loh ya emang gitu kan. Tapi kita nggak usah kagum. Banyak juga kok orang beriman yang patuh, yang taat, sukses, banyak kan Pak? Banyak orang Islam mungkin yang kaya raya, banyak. Itu. Dan kalau itu kalau itu ada pada orang beriman, bukan istidraj namanya. Ya, tapi apa? Amdad. Ya, amdad. Ya. Amdad beda ya. Orang kafir kalau dia berhasil istidraj. Tapi kalau orang beriman apa? Amdad. Amdad itu gini Bang, kita minta 10, Allah kasih 20. Nah itu namanya amdad itu ya. Kayak Nabi ya, waktu perang Badar minta pertolongan dengan 3.000 personil, malaikat dikasih 5.000. Nah, amdad seperti itu. Jadi kasih lebih. Nah, itu amdad. Jadi anugerah ya, kalau buat orang beriman, anugerah. Dan banyak ya orang beriman yang sukses ya, walaupun dengan tidak mempraktekkan riba, karena jaminan tadi ya mahakul riba wa yurubis sodakot ya itu. Jadi kalau bertobat ya orang beriman, maka dia akan tinggalkan sisa-sisa ribanya, nggak akan diambil. Nah yang diambil apanya tadi Pak? Ruusnya ya, ruus apa tadi ruus? Modalnya, modal pokoknya itu aja ya, modal pokoknya doang yang diambil ya. Jadi bunganya ya sama aja apapun. Ya artinya modalnya aja yang diambil. Gimana maksudnya kalau motor mobil gimana? Kredit itu makan. Iya. Artinya kalau kita memang ingin terhindar berarti kalaupun kita harus istilahnya nyicil atau kredit ya, kita gunakan yang syar'i gitu, yang syar'i seperti itu. Jadi akadnya beda nanti ya, walaupun juga kemarin saya bilang belum semurninya, tapi paling tidak kalau udah syar'i, akad pun syariah ya, syar'i gitu ya. Karena di sana nggak menggunakan bunga, adanya keuntungan. Gini Pak contohnya, misalnya Bapak mau ngambil motor atau mobil, kalau leasingnya syar'i, jadi nanti leasingnya apa misalnya? Dia beli ke dealer Pak,
10 juta. Nah, nanti Bapak dipanggil tuh ya, sama leasing. Jadi bukan dealer lagi, bukan. Nah, kemudian leasingnya bilang, Pak, ini motor saya beli dari dealer 10 juta. Sekarang saya jual ke Bapak 12 juta. Dengan cara dibayar cicil kredit. Ada saksinya, kita jabat tangan. Seperti itu. Itu akadnya. Nah, di situ ada istilah apa? Ada istilah khiyar, memilih. Jadi atau nggak jadi. Gitu kan. Itulah dalam Islam. Selagi belum apa Pak? Berpisah ya. Jadi yang jual boleh membatalkan, yang beli boleh membatalkan. Selagi belum berpisah. Namanya khiyar. Itu. Oh udah ya sudah. Nggak boleh kemudian udah dibawa pulang dikembaliin. Itu akadnya seperti itu. Kalau yang Islam, yang syar'i tadi Pak, yang syar'i. Nah itu. Jadi akadnya gitu Pak. Jadi dia benar-benar jujur ngasih tahu, ini saya beli dari dealer sekian, 10 juta disebut angkanya. Saya jual ke Bapak sekian. Kan jelas itu Pak. Apa? Rabatnya jelas kan? Kayak gitu kan? Saya jual 30 juta, mau nggak? Mau. Nah, kayak gitu kan? Adil, nah, seperti itu. Dan khiyarnya selagi belum berpisah. Nah, seperti itu. Nah, yang lebih syar'i lagi nanti di sana, ya kan tadi ada ketentuan bayarnya dicicil per bulan. Nah, mestinya kita sebagai orang yang berakad ingin mencicil harus amanah. Ya harus bener gitu kan? Amanah. Harus amanah, jadi harus amanah gitu, seperti itu. Walaupun dari pihak leasing mestinya nggak ada istilah denda. Nah, nggak ada denda, nggak ada istilah denda. Kalau telat sehari sekian. Kalau masih itu ya nggak ada denda. Gitu ya Pak. Nah makanya tadi ada ketentuan la tazlimuna wala tuslamun. Kamu tidak boleh menzolimi dan tidak boleh terzolimi. Menzolimi itu berarti yang punya modal ya, yang ngutangin. Kalau yang terzolimi yang ngutang, yang kredit tadi ya. Jadi jangan sampai kita jadi korban. Nah, selama ini banyak kita jadi apa? Korban. Itu, ya kan? Itu. Jadi padahal nggak boleh kan termasuk Pak. Itu. Berbuat zalim nggak boleh, jadi korban pun nggak boleh. Nah, itu. Mestinya seperti itu, ya. Itu ya Pak. Gimana nih Pak? Jadi luar biasa ya, hari ini kita hampir nggak bisa menghindar ya dari praktek-praktek seperti itu. Makanya ya tadi ya paling tidak walaupun belum 100% syar'i tadi ya, akadnya ya Pak, akadnya tadi kan akadnya sudah Islami, akadnya dibanding dengan yang konvensional ya Pak. Itu kan nggak dikasih tahu tuh Pak, pokoknya jadi benar-benar tuh Pak. Jadi akadnya kita itu dengan leasingnya, bukan dealer. Ya kan, bukan dealer kan, itu seperti itu. Gimana? Kayak gitu kan? Iya tuh. Ada yang punya ke saya 20 juta buat beli motor, tapi dia bilang saya nggak beli motor, saya mau rumah, itu gimana? Ya nggak apa-apa, minjemnya aja kan, mau buat apa gitu kan, penting minjemnya kan. Dia kan mau beli motor, ingin beli motor, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan kemudian seperti ketika kemudian dia mulangin, kemudian dia ngasih kelebihan, itu nggak termasuk riba karena nggak ada akad dari depannya. Seperti Nabi ketika ngutang seekor onta, ya kan, ditagih, agihnya marah-marah lagi sampai sahabat sewot. Emang kenapa ya Rasulullah? Saya biarin aja dia marah, karena haknya dia yang ngutangin. Nah ternyata kata Nabi, tolong carikan onta umur sekian, saya ngutangin onta umur setahun. Nah, begitu cari nggak ada, umurnya beda 2 tahun. Kata Nabi nggak apa-apa, diberikan saja. Berarti Nabi ngasih kelebihan, ngasih ya Pak, seperti itu boleh. Jadi nggak ada akad sebelumnya, Nabi ngasih, gitu ya, itu boleh ya Pak, boleh. Karena memang ngasih bentuknya bisa ya ngasih bentuknya hibah atau hadiah, sedekah, ya, terserah itu ya. Tapi bukan riba ya, karena ngasihnya belakang, nggak ada perjanjian sebelumnya. Dan itu contohkan sama Nabi. Bahkan dalam masalah membeli sama. Ini berapa harganya? 10.000. Nabi ngasih 11. Begitu Nabi ngasih lebih. Saking apanya? Oh iya Nabi begitu Pak, bener. Seperti itu. Jadi seperti itu bener.
Ya sama lah Pak, Bapak misalnya naik ojek atau apa segala macam kembalian nggak usah lah gitu kan. Iya, itu. Beli bakso misalnya 9.000, ngasih 10.000, nggak usah lah Pak. Ya 10, uang 1.000 Pak jatuh aja yang dipungut. Loh iya kan? Udah. Ya seperti itu nggak riba enggak. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.